Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaba ilmika wansyur alaina khuzana ma'rifatika. Kita lanjutkan yang terakhir dari 4 penyebab utama kejatuhan manusia di dunia ini sehingga mereka keluar dari taat atau melanggar ketaatan kepada Allah. Wa amma tanawulil harami wasyubhati, mengonsumsi yang haram maupun yang subhat, fahuwa la mahalata yasrifu anit ta'ah, tidak diragukan lagi bakal memalingkan seseorang dari taat, wa yad'u ilal ma'siyati, dan mendorong dia kepada berbuat durhaka. Wa qad ruwiya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan secara marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akalal halala, siapa saja yang mengonsumsi yang halal, ta'at jawarihuhu sya'a am aba, niscaya anggota badannya taat disadari ataupun tidak. Waman akalal haroma, barang siapa yang mengonsumsi yang haram, asot jawarihuhu, pasti anggota tubuhnya bermaksiat, sya'a am aba, disadari ataupun tidak. Wa fil khobari awil asari, di dalam berita atau cerita dikatakan kul ma syi'ta, makanlah sesukamu, famisluhu ta'ma, maka seperti itu pula kamu akan beramal. Wa qala ba'dul arifina, sebagian orang-orang yang arif berkata, ma qata'al khalqa anil haqqi, tidak ada yang memisahkan manusia dari al-haq, wa akhrajahum min dairatil wilayati, dan yang mengeluarkan mereka dari wilayah kewalian, illa, kecuali, adamu taftishihim an hadhil luqmah, tidak adanya perhatian mereka terhadap halal dan haramnya suapan mereka. Wa akilul harami wasyubhati, orang yang mengonsumsi yang haram maupun yang syubhat, fa'in ata'a, kalaupun dia taat, fa ta'atuhu ghairu maqbulatin, maka ketaatannya tidak diterima. Li'anna Allah ta'ala yaqulu, sebab Allah ta'ala telah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Wallahu thayyibun, Allah itu bersih, la yaqbalu illa thayyiban, dia tidak akan pernah menerima kecuali yang bersih. Fa'amsik ya akhi, oleh karena itu berhentilah wahai saudaraku, antana wulil harami wujuban,
dari mengonsumsi yang haram sebagai suatu kemestian. Wa antanawuli syubahati wiraan, dan berhentilah dari mengonsumsi yang wiraan sebagai kehati-hatian. Wa alaika bitolabil halali, dan wajib bagimu untuk mencari yang halal. Fa in tolabahu faridotun ba'dal faridoh, karena mencari yang halal itu adalah fardu sesudah fardu. Fa idza zofarot bihi, apabila kamu telah mendapatkan yang halal, fakul, maka makanlah minhu, dari yang halal itu, posodan, secukupnya. Wal bas, dan berpakaianlah kamu minhu, dengan yang halal itu, posodan, juga secukupnya, sesederhana mungkin. Wala tusrif, dan jangan berlebih-lebihan. Fa innal halala la yahtamilus sarofa, karena penggunaan yang halal itu halal ketika tidak mengandung di dalamnya keberlebih-lebihan. Wa iyyaka wasyib'u, dan wajib bagi kamu untuk menghindari berkenyang-kenyang. Fa innahu minal halali, karena berkenyang-kenyang dengan yang haram, mabda'u kulli syarrin, itu merupakan awal dari setiap kejelekan. Fa kaifa minal haram, apalagi jika berkenyang-kenyang dengan yang haram. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min butunihi, tidak ada bejana yang dipenuhi oleh anak-anak Adam yang lebih jelek daripada perutnya. Hasbu ibna Adama likimatin yakumna solbahu. Padahal cukup bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan punggungnya untuk beribadah kepada Allah. Fa in kana la mahalata, apabila tidak mungkin berbuat seperti itu, fasulusu lito'ami, maka bagilah perutnya itu sepertiga dengan makanannya, wasulusu lisyarabihi, sepertiga untuk minumannya, wasulusu linafasihi, sepertiga untuk nafasnya. Wassalam. Alhamdulillah. Silahkan dimuzakarohkan apa yang sudah tadi disampaikan. Si abdi Kang, dengan pembahasan tentang haram dari subhat. Kalau misalkan seorang anak, lantas kemudian orang tuanya penghasilannya dari yang haram atau yang subhat, kan dimakan juga kan ku anak gitu. Nah, efek dari makanan haram dan subhat itu akan terkena tidak kepada anak gitu, padahal kan anak taruhlah dalam ini dia tidak tahu gitu, makanan atau minuman yang diperoleh orang tuanya adalah harta yang haram atau yang subhat. Tadi kan sebetulnya yang paling menakutkan adalah siapa saja yang mengonsumsi yang halal, maka seluruh tubuhnya itu akan taat, disadari atau tidak. Sebaliknya, siapa yang mengonsumsi yang haram, maka disadari atau tidak,
anggota tubuhnya itu akan bermaksiat. Jadi ada efek tentu terhadap anak karena berkaitan dengan disadari atau tidak, maka anggota tubuh yang mengkonsumsi yang haram itu akan bermaksiat. Tapi bukan tidak bisa dibersihkan. Ketika anak itu kemudian melakukan kebaikan, itulah yang akan membersihkan dirinya. Memang kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita memberi makanan yang haram atau subhat kepada anak istri kita. Karena itu akan menyebabkan anggota tubuhnya itu menjadi gampang untuk bermaksiat. Disadari ataupun tidak oleh dirinya. Untuk penghasilan yang subhat itu bisa dibersihkan tidak dengan sedekah, zakat atau infak gitu. Allah itu tidak menerima sesuatu kecuali yang bersih. Allah tidak pernah menerima kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu tadi dikatakan wajib bagi kamu berhenti mengonsumsi yang subhat. Wira'an sebagai cara kita berhati-hati. Takwa itu salah satunya wara'. Berhati-hati. Berusaha sebaik mungkin untuk tidak mendapatkan yang haram dan yang subuhat. Kalau ada alasan yang kira-kira bisa membenarkan, pikirlah baik-baik. Benar nggak alasan itu? Namun kan ari dina penghasilan kan ya terkadang lah, bukan terkadang ya, khusus dijalani ku abdi gitu kan ya. Berupaya untuk menghindari kan ya, apalagi di nu haramah gitu kan ya, nu haramah yang memang ditinggalkan. Maka untuk bisa membersihkan penghasilan subhat itu bisa ku sedekah gitu, infak, untuk menyucikan. Dalam pengertian menyucikan kan Nabi memandangnya dua, menyucikan diri itu sendiri, yang menyucikan pendapatan ya harta yang didapat itu sendiri. Itu maksudnya. Tambahan sekedik. Mangga, Ya, mangga. Nuka hiji panginten kedah peryoge-oge didefinisikannya nu disebat subhat teh naon gitu. Ari harama kan jelasnya subhat mungkin aya masih kene bias gitu. Anu disebat subhat teh sapertos kumaha gitu. Meragukan teh. Nuka hiji eta panginten peryoge dijelaskan. Terus nuka dua nu kaitan tadi anak-anak yang tidak tahu gitu kan dengan makanan yang haram. Menurut Abdi sependapatnya bahwa itu pasti berpengaruh terhadap anak itu. Sama seperti ginilah contoh ilustrasi nama. Anak diberi minuman keras misalnya. Tidak tahu anak itu bahwa itu minuman keras. Tapi kan efek minuman itu bakal berpengaruh terhadap fisiknya. Nah ini sesuatu anu lebih dari sekedar fisik. Dalam arti ini kan udah bersifat rohani. Artinya tahu tidak tahu anak itu ketika mendapatkan makanan yang haram, sama seperti dalam konteks fisik anak itu mendapatkan minuman keras, pasti ada efek karena rohanina. Nah, ilustrasinya seperti itu. Gitu. Terus nuka dua nukaitan masalah tutohiruhum wa tujakihim ya, membersihkan harta yang tersisa. Upami abdi memahaminya itu berkaitan dengan bahwa dari setiap harta yang kita dapat itu ada hak orang lain. Artinya yang kita dapat itu kan yang halal. Yang kita dapat dengan cara yang halal ada hak orang lain. Nah dari situ kita kemudian mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, mengeluarkan sodako tatawu, infak kudin dan lain sebagainya. Nah itu yang dimaksud dengan tutohiruhum wa tujakihim gitu. Bukan membersihkan harta yang nyata-nyata didapat dengan cara yang haram. Jadi model mungkin tren aya koruptor ngabangun masjid, mungkin berangkatnya dari pola pikir gitu bahwa ini bisa membersihkan, kan jadi salah kaprah gitu. Yang disebut membersihkan itu dari harta yang kita dapat secara halal, tapi dalam harta yang kita dapat secara halal ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Termasuk wamima rojaknahum yungfikun, dari sebagian rezeki ada yang harus diinfakkan. Nah infak yang kita keluarkan itu menjadi tathir dan tazkiyah terhadap harta kita dan terhadap jiwa kita. Jadi bukan berefek karena nggak bersihkan anu asal kotor,
Dari dalam konteks kekotoran haraman yang tadi berarti harus dengan cara obat gitu. Terus nuka obatnya terkait dengan kalau subhat itu dalam konteks meragukan. Nah kan yang disebut keraguan di situ kan jelas panginten maksudnya keraguan apakah ini halal atau haram gitu. Apakah ini dibolehkan atau tidak boleh. Abi ngambil sampel sederhana lah berkaitan dengan profesi pekerjaan Abi misalnya. Setiap pembelian rumah misalnya yang melalui KPR, kredit kepemilikan rumah, itu dari pihak bank itu ada fee, disebat nate fee yang dikeluarkan dari bank besarnya 1% untuk si broker untuk marketing itu. Nah karena saya berpendapat bahwa bunga bank itu haram gitu, sehingga fee yang tadi menurut Abdi itu menjadi sesuatu yang subhat, meragukan gitu. Meskipun bisa saja berkilah, ada ini mah upah buat saya berkaitan dengan jasa saya. Loh, eta kan keraguannya juga gitu. Sebagian teman-teman ada nu berpendapat seperti itu. Ya, Abdi biasanya mangga wae upami antum yakin bahwa bunga bank itu halal dan kemudian fee itu juga menjadi sesuatu yang halal, ya silahkan pegang pendapat itu. Tapi jangan sampai di satu sisi berpendapat bunga bank haram, tapi berkaitan dengan fee kemudian menjadi halal, kan jadi itu fair gitu gitu kan, jadi sesuai kepentingan berpendapat. Nah gitu, jadi pegang pendapat yang aku. Nah kemudian kemudian merubah, oh begitu mah geus saya berpendapat bunga bank teh halal supaya fee-na bisa ku saya dinikmati, kan jadi salah gitu. Karena itu kan terkait dengan ilmu nu sampai. Kalau ilmu dalil yang sampai kuatnya menghantarkan kepada keyakinan bahwa bunga bank itu haram, ya sudah berarti terkait dengan masalah fee bertanggung jawab terhadap keyakinan kita gitu. Tapi kalau misalnya dengan dalil-dalil yang ada menghantarkan keyakinan bahwa bunga bank itu halal, ya mangga silahkan gitu. Toh di situ memang di para ulama juga terjadi perbedaan. Hari riba itu haram sependapat para ulama, tapi masalah bunga bank itu riba atau bukan, kan kenyataannya memang berbeda-beda para ulama juga, apalagi dengan nilai uang yang berbeda dengan nilai emas dan lain sebagainya lah gitu. Nah, mungkin Ari Abdi mah ngagamarkeun subhatnya juga gitu buat orang yang punya keyakinan bunga bank itu haram, fee itu mungkin menjadi subhat antara ieu teh haram atau boleh karena ini hanya jasa, menghargai jasa kita gitu kan, jadi subhat gitu. Nah itu harus dihindari gitu. Meskipun godaan mah pasti gede dah, jelema KPR 4 miliar kan menang 40 juta, itu teh lain duit saeutik gitu. Tapi kan lain subhat mah kudu ditinggalkeun. Beres. Sementara gitu panggil mohon kaitan subhat, insyaallah engke ku abdi dipilarikan seratan Al-Ghazali tentang subhat. Anjeunna rinci pisan ngajelaskeunana di grup ku abdi di sharing insyaallah. Sementawis mah cekap anu ku Pak Asep tadi dicarioskeun, subhat itu kaitanan sareng halal haram. Misalnya fee dari bank itu kan bisa dua, itu adalah upah atau dia itu merupakan bagian dari sistem ribawi itu kan gitunya. Nah, itulah yang menjadikan kemudian subhat kan, jadi kita terus cekap contoh eta terus cekap. Alhamdulillah.